Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi penuntun umat yang syafaatnya kita nantikan hingga kelak hari kiamat. Izinkan saya, Fahmi Maulana Ilyas, untuk menyampaikan kultum bertemakan Ramadan dan turunnya Al-Quran sebagai cahaya ilmu. Bulan Ramadan bukanlah bulan yang hanya dikhususkan untuk kita menahan lapar dan haus saja. Namun, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, dan sumber ilmu yang paling mulia adalah ilmunya Al-Quran. Maka barang siapa yang hendak mengambil keberkahan pada bulan Ramadan ini, hendaklah ia memperbanyak membaca Al-Quran, hendaklah ia memperbanyak mempelajari Al-Quran. Jika kita melihat awal turunnya wahyu Al-Quran ini, kita bisa mengetahui bahwa perintah pertama yang turun adalah perintah untuk membaca. Pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah pertama yang turun bukanlah perintah untuk berzakat, bukan juga perintah untuk berpuasa. Namun, perintah pertama yang turun adalah perintah untuk membaca. Ini menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas ilmu, dan ilmu yang paling mulia adalah ilmunya Al-Quran. Ibadah tanpa ilmu pun bisa salah. Para hadirin sekalian, Rasulullah SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihil ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dari pedoman hadis tersebut, kita bisa mengetahui bahwa orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu akan dimudahkan baginya jalan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika dilakukan pada bulan suci Ramadan, setiap amal digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bulan Ramadan adalah madrasah bagi kita, dan madrasah adalah tempat untuk belajar. Saat bulan Ramadan, kita belajar untuk sabar karena kita harus menahan lapar dan menahan haus. Saat bulan Ramadan, kita belajar untuk ikhlas karena puasa adalah ibadah yang tidak diketahui diterima atau tidaknya oleh Allah. Dan saat bulan Ramadan pula, kita belajar untuk disiplin waktu karena ada waktu berbuka dan waktu untuk sahur. Hadirin sekalian, para ulama terdahulu telah mencontohkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam bulan Ramadan. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, saat memasuki bulan Ramadan, beliau dikenal dekat dengan Al-Quran. Beliau mampu menghatamkan Al-Quran berkali-kali saat bulan Ramadan. Namun beliau tidak hanya membaca dengan cepat, beliau juga memahami dan mendalami artinya. Begitu pula Imam Malik rahimahullah, saat memasuki bulan Ramadan, beliau menghentikan majelis hadisnya dan lebih fokus untuk membaca Al-Quran. Beliau menyebutkan bahwa ini adalah bulannya Al-Quran. Dari kedua contoh tersebut, kita bisa tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan kualitas diri. Hadirin sekalian, ilmu dan Islam harus kita pelajari, juga harus kita dapatkan. Namun di sisi lain, harus kita terapkan, harus kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Allah juga berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu saja tidak sama para hadirin. Orang yang mengetahui akan lebih takut kepada Allah. Orang yang mengetahui akan lebih hati-hati dalam bicara, dan orang yang mengetahui akan lebih bijak dalam bertindak. Hadirin sekalian,
Ramadan hanya membersamai kita selama 29 atau 30 hari saja. Setelah itu kita kembali ke bulan awal, kita kembali ke kebiasaan awal. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik. Titik balik untuk menjadi lebih baik, titik balik untuk menjadi lebih berilmu, dan titik balik untuk lebih rajin beribadah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lebih berilmu. Semoga Allah menerima qiyam kita, sujud kita, dan semua amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.